Halo guys, balik lagi di channel saya, channel yang tidak penting sama sekali. Di video kali ini gua mau cerita perjalanan gua sebelum mengenal dunia internet. Gua mau cerita pengalaman gua kerja. Gua pernah kerja 4 kali. Pertama gua kerja tukang las. Itu kalau nggak salah 2016. Gua berhenti dari tukang las itu selama 1 tahun. Gua kerja di las, terus gua mutusin pindah untuk mencari kerjaan yang lain lagi. Kenapa alasan gua berhenti dari kerjaan yang pertama gua, yaitu tukang las? Jadi gini, karena jadi tukang las itu gimana ya? Ya kerjanya sih cukup santai. Cuman kalau kita mau menargetkan uang itu tidak ada. Karena apa? Karena jadi tukang las itu tidak berturut-turut kita kerja atau berhari-hari kita kerja, tidak. Karena kalau jadi tukang las itu kalau ada borongan atau pesanan baru kerja kan gitu. Nah, karena kan kita targetnya kan 1 minggu harus udah selesai gitu kan. Ya kalau udah selesai gitu, misalnya nggak ada borongan lagi, misalnya nggak ada orang yang mau mengundang kita, misalnya mengundang kita untuk membenahi rumah orang-orang tersebut, ya udah kita nganggur gitu kan. Walaupun misalnya 1 hari itu lumayan kita dapat gajinya, tapi kita nggak bisa ngumpulin uangnya untuk ditabung. Karena apa? Karena jarang gitu kan. Kadang-kadang gua jadi tukang las itu 1 bulan itu kadang-kadang cuman 4 orderan, paling beresnya itu 2 minggu. Itu 4 orderan itu paling 2 minggu gua beresnya jadi tukang las itu. Maka dari itu belum dapat borongan lagi atau order lagi, nggak dapet gitu. Jadi gua putusin untuk berhenti gitu kan. Terus setelah gua berhenti gitu jadi tukang las, terus gua kemana ya, ke teman gua gitu kan. Gua mau tanya-tanya ada kerjaan gak gitu kan. Terus kata teman gua nggak ada. Karena apa? Ya nggak ada aja kata dia kan, karena udah ada yang mengisi gitu kan, udah nggak ada aja gitu kan, nggak ada kerjaan. Nah pas gua 1 minggu, gua tanya lagi, ada nggak? Oh iya ada kata dia kan. Ya terus gua samperin ke teman gua itu, katanya ada. Ya gua ngobrol-ngobrol bareng gitu kan sama dia di kontrakannya dia gitu kan. Posisinya di mana? Di Jakarta gitu kan. Gua ngobrol-ngobrol di kontrakan dia kan, ngobrol-ngobrol panjang lebar, gimana kerjaannya kayak gimana, 1 harinya dapat berapa, 1 minggunya dapat berapa, 1 bulannya dapat berapa gitu kan. Gua detailin di sana, katanya ada. Emang kata gue, kerja apaan? Kata dia, kerja PT
PT sepatu. Nah, pas gua, oh PT sepatu kata gua gitu kan. Oh gitu. Emang biasanya kan kalau orang kalau mau kerja itu pasti kan gaji kan, gaji uang kan, karena kita kan apa cari kerjaan kan butuh uang gitu kan. Kata gua kan bilang kayak gini ke teman gua, emang 1 bulannya berapa duit? Kata dia, itu mah bukan bulanan, mingguan. Seminggu berapa duit? Kata dia 15.000. Hah, kecil amat, kata gue gitu. Kecil amat 15.000. Ya udahlah, gue kerjain aja kan daripada nggak ada gitu kan. Ya udah gue kerjain. Pas hari besoknya gue masuk ke sana, ke tempat itu, ke tempat pabrik sepatu itu. Pas gue masuk, banyak banget orang-orang di sana, banyak banget. Ya udah gue jalanin aja kan, namanya juga kan gue butuh kerjaan itu kan. Ya lumayan buat beli-beli makan, walaupun 1 minggu 15.000 tetap kita harus syukuri gitu kan. Nah, pas gue kerja di sana, gue itu jadi tukang cetak kulit sepatu, cetak terus. Pas jam, gua kan masuknya waktu di pabrik sepatu kan jam 8 ya, jam 8 kurang lah, nggak ada 8 pas amat, jam 8 kurang. Pas gue masuk ke sana, itu kerjanya kalau duduk terus, kalau berdiri terus. Gue itu duduk, tahu sendiri, walaupun kita duduk terus gitu, tapi kalau kelamaan kan pantat kita kan sakit gitu. Makanya di sana ada mandor lagi yang liatin mandornya. Kata orang-orang sekitar sih galak, katanya kita harus kerja lebih teliti atau kerja terus itu kan. Pas gue gini, pas gue kerja di PT sepatu itu, terus ini apa, sekitar jam 12 ya, pas zuhurnya, pas dohor gitu kan, azan dohor ya. Pas azan dohor gua ini apa namanya, gua istirahat kan, kirain gua istirahatnya 1 jam 2 jam, ternyata apa, setengah jam gua. Pas setengah jam gua keluar cari warteg. Pas gua cari warteg, iya, pas gua cari warteg di sana, ya ada warteg, ada cuman jauh gitu kan. Gua dari kontrakan gua ke pekerjaan gua itu perjalanan lumayan lama, ke jalan kaki kan. Kalau pakai motor kan ribet, nggak masuk motor gitu kan. Maksudnya kalau dekat itu nggak masuk motor, kalau jauh masuk motor kayak gitu kan. Ya udah gua cari warteg juga jauh. Perjalanan dari pekerjaan gua ke warteg itu kalau nggak salah itu sekitar 3 menit nyampe, 3 menit nyampe ya, 3 menit yang kaki nyampe. Itu kan di sana kan kita kan makan juga gak lama kan, sekitar habis makan aja kita sekitar 15 menitan gitu kan. Belum gitu istirahat, belum kita mandi, belum kita sholat zuhur dulu. Gak tahu juga, kayaknya itu gimana ya istirahatnya tidak sesuai dengan gaji, terus dengan pekerjaannya kayak gitu, jadi nggak sesuai. Terus singkat cerita, gue 1 minggu gue memutusin untuk keluar dari tempat itu, dari pabrik sepatu tuh. Pas gue keluar,
Pas gue keluar itu gue megang kalau nggak salah 400.000 lagi uang itu kan. Gue cari kerjaan 3 minggu, gue nggak dapat kerjaan di sana, susah. Gue cari lagi gitu kan. Ya pas gue cari lagi ada sih dari teman juga sih. Sebenarnya pekerjaan itu enak kalau kita punya teman perantauan, itu enak karena apa? Dia itu membagi informasi atau membagi pekerjaan gitu kan. Misalnya kalau kita nggak ada kerjaan, kita ya SMS atau telepon ke teman kita, ada pekerjaan nggak, kata teman ada atau enggaknya kan kita tahu gitu kan. Ya udah, kata teman gua ada, namanya apa, nama pekerjaannya restoran ya, restoran biasa sih, jadi nggak gede-gede amat ya. Ya udah, pas gua kerja di sana, terus pas gua kerja di restoran itu ya udah, itu lumayan sih, enak sih pekerjaan di sana, enak. Kita makan puas, minum puas, kita jajan puas, dikasih uang jajan juga kan. Gaji berapa? Gaji 4,5. Di restoran itu 4,5 itu kotor ya, kotor. Gue kerja di sana. Nah pas ininya gue ya udah gitu, itu lumayan lama sih di sana. Namanya kan betah. Kalau kita lama berarti kita betah gitu aja bandinginnya. Kalau kita nggak lama berarti nggak betah, kayak gitu aja. Kalau kita lama kita betah, kalau kita nggak lama berarti nggak betah, gitu aja. Saya akhiri cukup sampai di sini ya, karena ini udah malam. Besok lagi kita lanjut, oke? Buat kalian yang menonton video ini ya terserah kalian lah ya. Kalau kalian subscribe ya syukur, kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa. Subscribe-nya sangat gampang. Kalian lihat di kanan kiri kalian, kalau ada tombol namanya subscribe, warnanya warna kayak gini, kamu tekan tombolnya gitu kan. Walaupun kalian tidak menonton video gua, tapi ya namanya juga kan upload video apa aja ya. Oke, sampai ketemu besok. Dah.